Apa tidak cukup masalah yang kamu buat, disimpan di mana otakmu Harsa? Masih terdengar pekikan kemarahan Surya, Dara gegas mengajak Kemala menjauh. Tidak ingin membuat wanita yang sudah melahirkannya semakin sakit karena malu. Cukup dia merasakan kecewa karena pengkhianatan yang dilakukan Citra dan Harsa, tapi jangan sampai Kemala semakin tersiksa. Berharap setelah ini mata hati Kemala akan terbuka kalau Citra tidak akan bisa berubah seperti harapannya. Dara, Bunda malu denganmu. Kemala terisak dan menghentikan langkahnya. Bunda jangan sedih, ini bukan salah Bunda. Dia memang J4 Lang, ups keceplosan. Sudahlah, kita tunggu keputusan Opa Jaya. Sedangkan di kamar Harsa, pria itu tidak bisa mengelak dengan alasan apapun. Waktu Dara yang melihat kejadian yang sama, tidak banyak yang terjadi dengan hidupnya, tapi kali ini berbeda. Hidupnya pasti berubah dan semua karena dia mudah tergoda dan Citra si penggoda. Pah, aku bisa jelaskan. Ini bukan seperti yang kalian lihat. Dijebak, kami ini dijebak. Dara, ya, Dara. Dia biang keladinya. Mana mungkin aku mengkhianati Mas Pandu. Tutup mulutmu. Tita Harsa karena ocehan Citra hanya akan menambah masalah. Kalian tutup mulut dan cepat berpakaian. Surya meninggalkan kamar bahkan sempat membanting pintu dengan kencang. Ini semua karena kamu. Citra berteriak lalu melemparkan bantal ke tubuh Harsa. Kamu yang paksa aku melakukan ini. Kamu tidak ingat tadi mendesah-desah dan meneriakkan namaku. Jika aku memaksamu dan kamu tidak menginginkan itu, tidak mungkin kamu menikmati dan mengajak ganti gaya. Cukup, pakai bajumu, jangan buat Opa semakin murka. Kita salah dan bersiaplah menerima hukuman. Asteris. Suasana ruang keluarga kediaman Jaya Mahendra agak mencekam. Jaya duduk di sofa tunggal dengan wajah serius. Surya dan Kemala bersisian, terlihat wajah sedih dan kecewa mereka. Bahkan sesekali Kemala mengusap air matanya. Hanya Pandu yang terlihat santai, bahkan sempat menyenggol tangan Dara yang duduk di sampingnya. Sengaja menggoda gadis itu, Dara sempat memberikan tatapan tajam agar tahu situasi, tapi Pandu malah menaik turunkan alisnya. Benar-benar minta dihajar, batin Dara. Pih, tenanglah, ingat tekanan darah dan asma papi. Tegur Pandu khawatir Jaya kembali kolaps karena pasangan Laken 4T yang sampai sekarang belum muncul juga. Asisten Jaya sempat menanyakan kondisi majikannya, memastikan tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Jaya menjawab dia baik-baik saja. Akhirnya Harsa dan Citra pun muncul. Melihat Pandu duduk di sofa yang sama dengan Dara, meski berjarak membuat perempuan itu menatap kesal padahal yang lain justru kesal dengan dirinya kesal banget malah, para pembaca banyak yang gemes. Sampai pengen cakar-cakar si Citra. Duduk, titah Surya. Masih ada dua sofa tunggal yang posisinya bersisian, pasangan itu pun akhirnya duduk. Harsa tidak berani mengangkat pandangannya meski tidak menunduk. Berbeda dengan Citra yang masih berani menatap bergantian Pandu dan Dara lalu Kemala, apalagi sofa yang ia duduki dekat dengan posisi Dara. Ini rumahku, ucap Jaya membuka suara. Kalian tinggal di sini harus menghargai aturan rumah ini, aturanku. Apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu ada akibat, termasuk yang kalian lakukan di rumah ini. Yang kalian lakukan itu, memalukan. Surya, nikahkan mereka malam ini juga. Hah, menikah dengan Mas Harsa. Citra menunjukkan kalau dia tidak setuju. Aku nggak mau. Kamu pikir aku mau, gumam Harsa dan dapat didengar oleh yang lain. Citra, tutup mulutmu. Kamu tidak berhak bicara. Setelah apa yang kamu lakukan, cetus Kemala. Bunda mau aku menikah dengan dia itu pacarnya Harsa. Mana mungkin aku, petik 2. Diam, Kemala berteriak, Surya meraih tangan Kemala seakan memintanya untuk diam. Maaf Tuan Jaya, ujar Kemala. Dara langsung menegakkan tubuhnya mendengar ucapan Kemala karena memanggil ayah mertuanya dengan sebutan formal bukan lagi Papa Jaya seperti biasanya. Mohon maaf, atas kelancangan saya. Saya setuju untuk menikahkan mereka. Citra menggeser duduknya dan hendak bersuara, Dara yang sigap langsung menginjak kaki Citra agar diam. Saya akan terima keputusan Tuan Jaya setelah ini, apapun itu, sekalipun keputusan saya dan Mas Surya harus bercerai dan meninggalkan rumah ini. Kemala, ucap Surya. Jaya masih membiarkan Kemala untuk bicara. Perbuatan Citra dan Harsa bukan hanya memalukan, tapi harus dihentikan. Bukan pertama kali mereka melakukan ini.
Dara menatap khawatir pada Kemala, tidak menduga kalau wanita itu sudah tahu kebusukan Citra. Surya langsung menatap Harsa yang kali ini menundukkan wajahnya. Lanjutkan, titah Jaya, Bunda, ucap Citra geram dan ingin Kemala berhenti bicara. Jangan panggil aku Bunda, sedangkan sikapmu tidak menganggapku sebagai seorang ibu. Apa salahku sampai kamu harus jahat bukan hanya padaku, tapi juga Dara? Bun, sela Dara. Kali ini Pandu tidak diam saja, dia menggenggam tangan Dara yang ada di pangkuannya. Kamu tahu Harsa kekasih Dara, tapi malah berkhianat. Aku menyesal dan merasa gagal menjadi ibu bagi Dara. Tidak ada dia sampaikan kalau kalian sudah melukainya, membuatnya kecewa bahkan bersikap biasa saja ketika aku dan Mas Surya menikah, tutur Kemala menunjuk wajah Citra dan Harsa. Segera nikahkan mereka agar tidak lagi berbuat zina. Aku dijebak, ini bukan salahku. Hubunganku dengan Mas Harsa itu masa lalu kami sudah berakhir, ungkap Citra. Dijebak? Siapa yang menjebakmu? Dirimu sendiri, cecar Pandu. Asisten Jaya memanggil asisten rumah tangga yang dimanfaatkan Citra. Tentu saja Citra terlihat panik dan tidak bisa lagi mengelak saat perempuan itu menceritakan bagaimana Citra memaksanya bekerja sama dan apa yang harus dia lakukan. Jadi kamu ingin menjebak Pandu setelah membuang Harsa? Jaya bertanya setelah menyimak semua penjelasan dan kronologi kejadian. Aku selama ini diam, bukan karena takut. Hanya ingin tahu sejauh mana kamu akan berulah, tapi rencanamu ini sangat licik. Sebelum Surya dan Kemala menikah, aku sudah mendapatkan informasi tentang kalian. Termasuk juga hubungan segitiga Dara, Harsa dan kamu, Citra. Kamu bukan putri kandung Kemala, jadi bukan sebuah masalah untuk menolak pernikahan putraku. Opa, Jaya mengangkat tangannya agar Citra diam. Urus segalanya sekarang, panggil aku kalau sudah siap, ujar Jaya lalu berdiri. Asistennya sigap dan langsung membawa Jaya meninggalkan ruangan. Aku tidak ingin menikah dengan Harsa, ujar Citra sambil berdiri. Lalu dengan siapa, Pandu? Tanya Kemala. Kamu pikir Pandu mau denganmu yang sudah rusak? Kamu menolak menikah dengan Harsa, tidak masalah bagi keluarga ini. Aku dan Dara pun tidak masalah kalau harus terusir karena ulahmu, tapi jangan harap aku masih mau menerimamu. Hiduplah sendiri dan mandiri, kita lihat apa bisa kamu melanjutkan hidup. Beraninya kamu bicara begitu, setelah apa ayahku tiada. Tidak ingat apa yang sudah pria itu berikan untuk kalian, hardik Citra. Tutup mulutmu Citra, apa kamu bot 0H atau amnesia? Bisnis ayahmu bangkrut, Bunda yang kerja keras selama ini, sentak Dara. Kamu boleh menolak lalu pergi dari rumah ini. Silahkan hitung berapa uang ayahmu yang terpakai oleh Kemala dan Dara, seru Surya. Mas, tegur Kemala, betul itu, aku juga masih sanggup mengembalikan untuk yang dipakai Dara. Ayo sebutkan, Pandu kembali menimpali. Tenang saja sayang, uangku banyak, canda Pandu pada Dara dan langsung mendapatkan cubitan di perut oleh tangan Dara. Aku tidak akan menahanmu Citra, katakan saja mau menikah atau tidak. Mereka sudah memberikan penawaran, ujar Harsa. Kamu setuju kita menikah? Tanya Citra pada Harsa. Tidak ada alasan untuk menolak, kita perbaiki hidup kita. Lagi pula tidak mungkin Pandu akan melirikmu dan Dara kembali padaku. Yang ada mereka ingin melut 4 hai kita, jawab Harsa. Jawab Citra, aku akan hubungi kerabatmu sebagai wali kalau kamu menerima pernikahan ini, tutur Kemala. Citra menatap Pandu dan Dara. Rasanya masih tidak rela kalau ia harus pasrah. Namun, kalau dia diusir, di mana ia harus tinggal dan siapa yang akan membiayai hidupnya? Paling tidak menjadi istri Harsa, masih bisa hidup enak meski tidak menjadi ratu di rumah itu. Baiklah, aku mau. Karena kalian bersalah, ada sanksi untuk kalian. Aturan yang tidak boleh dilanggar setelah kalian menikah, tutur Surya. Hah, aturan? Tanya Citra. Tidak mengerti aturan apa yang harus dia dan Harsa patuhi, kerabat dari pihak keluarga ayah Citra yang akan menjadi wali nikahnya sudah hadir. Karena mendadak tidak ada waktu untuk mencari pakaian baru, pasangan itu menggunakan pakaian seadanya. Harsa dengan setelan putih hitam ditambah jas dan peci, sedangkan Citra hanya kebaya biasa. Hampir jam 10 malam saat semua yang dibutuhkan untuk hadir, sudah berkumpul di kediaman Mahendra. Ada penghulu, ketua RT setempat, 2 orang kerabat dari pihak Citra sebagai wali dan saksi.
Tidak terlihat wajah ceria dan berseri dari pasangan pengantin itu, terutama Citra, setelah Surya memutuskan selama 2 tahun Harsa tidak bisa menjual saham atau mengambil depositonya. Artinya mereka hanya bisa menggunakan penghasilan rutin Harsa sebagai wakil manajer HRD. Bun, sudah dong, ujar Dara karena Kemala masih terlihat sedih dan kecewa. Bunda malu, sayang, kita hadapi ini sama-sama, kita terima apapun keputusan Opa, ungkap Dara. Ayo, sepertinya akan dimulai, ajak Dara karena Kemala sejak tadi berada di dapur. Tidak sampai 1 jam proses ijab kabul pun selesai, semua pihak yang terlibat sudah meninggalkan tempat. Citra masih menatap tumpukan rupiah senilai 2 juta sebagai mas kawinnya. Hanya itu yang ada di dompet Harsa dan Jaya melarang Surya memfasilitasi untuk mas kawin dan serta menarik fasilitas kemewahan untuk pasangan itu sebagai sanksi atas kesalahannya. Pernikahan kalian akan ada yang mengurus kekua, jadi jangan main-main dengan hubungan kalian, nasihat masih keluar dari mulut Surya. Tidak ada honeymoon apalagi sampai Harsa harus cuti, dia baru saja dipindah tugaskan karena ulahnya di perusahaan. Citra menoleh ke arah Harsa di sampingnya. Masih berharap mendapatkan segalanya dari Harsa putra satu-satunya Surya, nyatanya ia seperti menikah dengan laki-laki biasa. Kemala, panggil Jaya. Tidak ada yang akan aku usir dari rumah ini. Masalah Citra sudah selesai, apa yang terjadi ke depan itu masalah mereka. Kamu tetap istri Surya dan tetaplah begitu. Dara tersenyum pada Kemala dan mengusap pelan punggung wanita itu. Dan kamu Pandu, ucap Jaya lagi. Pandu yang sejak tadi tidak melepaskan pandangannya dari kekasih hati, menjadi perhatian karena dipanggil Jaya. Jangan macam-macam dengan Dara, aku tahu kalian ada hubungan. Kemala langsung menatap Dara dan dibalas dengan senyum terpaksa sambil menunjukkan 2 jari dengan simbol peace, karena Dara belum menceritakan masalahnya dengan Pandu meski Kemala sudah bisa melihat akan hal itu. Tidak akan hanya satu macam saja. Rencananya besok aku akan bicara dengan Bunda lalu dengan Papi, karena sudah dibahas oleh Papi ya sudah berarti tidak usah kami laporan lagi. Aku ingin menikah dalam waktu dekat, kalau perlu minggu depan. Pandu menjelaskan rencananya. Resepsi bisa diadakan nanti, yang penting menghalalkan hubungan kami. Mas, tegur Dara karena tidak tahu kalau Pandu ternyata merencanakan secepat itu. Bocah nakal, urusan Harsa dan Citra saja belum bisa buat Papi bernafas lega dan kamu ingin minggu depan menikah. Rencanaku sudah lebih dulu, kejadian malam ini tidak termasuk dalam sedule, jadi beda cerita. Besok lagi kita bicara, Papi lelah. Jaya sudah berdiri dibantu perawat dan asistennya. Tapi setuju ya Pi. Pandu seperti bocah yang meminta sesuatu pada orang tuanya, mengekor langkah Jaya menuju kamar sambil menjelaskan hubungannya dengan Dara. Ya Pi, bedok, kita bicara besok. Jangan kelamaan Pi, aku takut ada yang nikung. Dara berlian Pi, berlian. Di mana lagi aku bisa dapat perempuan seperti dia? Jaya pun berbalik dan menatap putranya. Mereka sudah berada di depan pria itu. Sudah lama Jaya menunggu keputusan Pandu untuk menikah, tidak berani untuk menjodohkan atau mengenalkan dengan gadis manapun karena sudah kesepakatan mereka. Pandu bersedia tinggal di rumah itu dan ikut bergabung di Mahendra Group dengan catatan tidak ada perjodohan yang diatur untuknya. Papi senang kamu akhirnya mau menikah, tapi kita bicara besok. Papi ngantuk dan pusing, kamu bisa bayangkan kalau rencana Citra berhasil. Dia yang akan menikah denganmu, bisa-bisa Papi kena stroke. Oke, masuklah. Sana tidur, titah Pandu. Dasar bocah nakal. Sedangkan di ruang keluarga, belum ada yang beranjak sampai akhirnya Surya mengajak Kemala istirahat. Harsa pun mengajak Citra ke kamar, karena malu berlama-lama di sana. Tentu saja malu dengan Dara. Selamat menikmati malam kesekian kalian ya, ujar Dara mengejek Citra dan Harsa. Citra sempat menolak dan hendak melepaskan tangan Harsa yang menariknya. Memang kamu mau kemana? Kita sudah menikah, aku suamimu dan sekarang kamu tinggal di kamarku. Tidak usah pakai rencana berpura-pura lalu kita bercerai. Aku tidak ingin kembali dapat masalah dan berimbas dengan masa depan serta karirku. Ucapan Kemala dan Surya yang menjadi pengingat untuk Citra tidak berulah. Dia bisa saja didepak dari rumah itu dan Harsa masih tetap cucu Jaya dan putra Surya. Namun, dia tidak bisa hidup enak seperti sebelumnya. Ayo, kamu harus tanggung jawab.
Entah obat apa yang kamu gunakan, milikku sejak tadi belum berhenti tek 4 nanogram, ujar Harsa lalu membuka pintu kamar dan menarik paksa Citra untuk ke dalam. Tapi, halah, nikmati saja, asteris asteris asteris. Aku sudah kirim pesan pada Leo kalau besok kamu tidak masuk karena ada acara keluarga. Jadi kita bisa manfaatkan untuk tidur, ujar Dara sudah berdiri. Tunggu dulu, Pandu menahan Dara dengan memegang lengan gadis itu. Besok kita akan bicara serius dengan papi dan bunda. Jadi kita samakan dulu persepsi kita. Kita, lo aja kali, sahut Dara. Mas Pandu seenaknya bilang minggu depan kita menikah. Dipikir menikah tidak butuh persiapan. Persiapan bisa ada yang urus. Yang penting kamu dan aku siap lahir dan batin, ingat sayang, rencana baik harus disegerakan. Dasar aja sudah tidak tahan. Daripada aku hilaf, lebih baik cepat dibayar tunai. Ayo duduk dulu, kita bicara serius atau mau bicara di kamarmu. Jangan ngaco, kamu mau kita digerebek seperti Citra dan Harsa. Boleh saja, ayo. Dasar tandu. Pandu melepaskan tangan Dara lalu menghindar, melihat gadis itu sudah ancang-ancang. Entah rambut atau wajah yang jadi tujuannya. Sayang, jangan begitu.